Ya, halo, assalamualaikum, Bu. Iya, iya. Ini ya ada pertanyaan, Bu. Iya, yang saya tanyakan tadi kan untuk GP dia 40, laporannya itu 48 jam penemuannya, tapi ada kejadian di Puskesmas Ampana Barat. eh, Tadi sudah 7 hari, sudah 1 minggu dia ini penerima vaksin merasakan gejala kipi, baru dilaporkan. Iya, Terus bagaimana untuk pelaporannya sendiri? iya. eh, Eh, iya, Bu. Terus satu lagi terkait apa namanya? Saya kemarin ada KIPI, tapi saya laporkan di aplikasi. Saya lupa laporkan ke kabupaten kota. Iya, Terus bagaimana solusinya, Ibu? Berarti pelaporan saya lambat. Terus bagaimana koneksinya iya, dengan pelaporannya, Ibu? iya. Iya, Bu ya. Eh, saya akan coba menjawab ya dengan saya matikan ya, Bu ya. Pak, ini ada pertanyaan bahwa memang bila ada KIPI yang terjadi, biasanya ada desas-desus dari masyarakat ya. Kemudian baru kita dengar pada 7 hari kemudian itu yang harus dilaporkan ya, terutama untuk KIPI COVID-19 karena ini adalah yang manakah KIPI yang harus dilaporkan adalah KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin yang baru ya. Jadi pada vaksin COVID-19 ini kita harus tetap melaporkannya walaupun itu nanti terjadi di 7 hari kemudian ya. Atau bisa juga kejadian ikutan pasca imunisasi itu nanti akan terlaporkan pada saat kunjungan pada dosis yang kedua, ya kita laporkan untuk kasus KIPI. Ringan ataupun serius tetap kita akan laporkan, ya. Kemudian pelaporan KIPI ini sebenarnya harus berjenjang mulai dari masyarakat, puskesmas, kemudian dinas kesehatan kabupaten, kemudian dinas kesehatan provinsi ya. Tetapi yang selama ini yang saya dengar ya, yang terlapor ya, menurut dinas provinsi bahwa dok banyak sekali KIPI kita ini yang ada di website yang sudah terlaporkan ke Kemenkes ya, tetapi tidak ada sama kita. Itu yang mungkin yang harus kita perbaiki saat ini ya. Jadi dari ada KIPI dari Tojo Una-Una, kita lapor ke Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah supaya kami juga dari Komdak KIPI mengetahui juga. Jadi seperti tidak sinkron antara jumlah KIPI yang kami laporkan, yang kami dari Komda buat, dan laporan KIPI yang ada sudah terlaporkan ke Kemenkes seperti itu, Ibu, terjadi selama ini. Ya, Ibu, begini ya. Biasanya yang sudah disuntik terus dia kena KIPI, Iya. dia sudah tidak mau lagi disuntik dosis berikutnya, Ibu. Iya. Mana maksudnya untuk perempuan itu sendiri. Ada kemarin dia anak-anak kena, Ibu, anak SMP kelas 1. Ya.
orang tuanya minta dia di input dosis 2, sedangkan saya belum dosis 2 karena kemarin dia kipi. Terus orang tuanya ngotot dia harus di input karena supaya terbuka sertifikat vaksinnya. Ada pertanyaan bahwa seorang anak yang divaksin COVID-19 kemudian ada gejala KIPI yang muncul, ya. Kalau ada gejala KIPI yang muncul, ya, tadi sudah dijelaskan gejala-gejala KIPI, ya, misalnya oleh Sinovac itu bisa nyeri kepala, bisa panas, nyeri otot, ya, itu bukan kontraindikasi untuk dilakukannya vaksin yang untuk dosis kedua. Yang tidak bisa dilakukan vaksinasi untuk dosis kedua itu biasanya harus melalui Komda, ya, melalui Komda. Apakah dia ini tidak perlu divaksinasi atau dilanjutkan vaksinasi? Jadi harus penetapan kausal itu dari kami. Seperti yang terjadi, ada beberapa kasus, ya, di Palu, ya, terjadi reaksi sampai masuk rumah sakit, ya, itu yang tidak boleh divaksin untuk yang dosis kedua, ya. Tetapi kalau misalnya dosis pertama hanya panas dan akan hilang secara sendiri, untuk dosis keduanya bisa divaksin. Tetapi kalau misalnya orang tuanya memaksakan dosis kedua ini tidak divaksin, ya, tetapi dia minta untuk diinput, itu tidak boleh. Ya, Assalamualaikum, Bu. Ya. Iya. Gimana kabar, Iya. Bu? Saya dari Puskesmas Popoli. Iya. Komplain langsung saja Martin, kita ada kejadian mengenai KIPI COVID-19. Kebetulan vaksin booster. Boosternya pada anak atau pada dewasa? Pada pemberian vaksin booster itu di bulan puasa. Terus kejadiannya itu pas 2 minggu timbul bisul-bisul gitu, bisul kecil, terus sama-lama dia kompres pakai air hangat. Terus lama-lama jadi besar. Pas bulan kemarin dia dioperasi, jadi membesar absesnya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah termasuk KIPI atau alergi lain, karena vaksin pertama dia diberikan vaksin Sinovac pertama kedua. Terus yang ketiga booster diberikan vaksin Pfizer, ya. Terus yang kedua juga saya tanyakan yang dikatakan KIPI ini dari pemberian vaksin pertama sampai dia berapa hari dikatakan KIPI? Ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan bahwa di imunisasi Sinovac, ya, kemudian dosis 1, dosis 2, kemudian pada dosis yang dosis booster, ya, Pfizer, ya. Ya. Itu timbul berapa lama sesudah vaksinnya, Bu?
2 minggu, 2 minggu, Bu. Ya, semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi itu disebut dengan COVID. Dengan apa ya, dengan KIPI, ya. Tetapi itu harus dinilai ya, apakah dari 5 ini, apakah koinsiden ya, atau defek komponen vaksin, atau oleh karena komponen vaksin, atau oleh karena penyebab yang tidak diketahui. Ya, coba dilihat kalau misalnya dia dalam dilihat apakah bisulnya ini timbul bisul. Bisulnya di mana terjadi, Bu? Apakah di tempat suntikan? Kalau tempat suntikan berarti ada hubungannya dengan mungkin dalam imunisasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan, ya, penyimpangan pemberian imunisasi, ya, apakah di tempat akses itu atau aksesnya itu terjadi di tempat lain, ya, misalnya bisul-bisulnya mungkin timbul di badan, di punggung atau di kaki, itu kemungkinan tuh bisul akses yang tidak ada hubungan dengan vaksin, kemungkinan itu adalah koinsiden, ya, akses. Tentang KIPI. Jadi semua kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi itu adalah KIPI ya Ibu ya. Tetapi untuk menjelaskan apakah KIPI ini seperti tadi ya, terjadi abses, apakah reaksi KIPI yang terkait oleh komponen vaksin, ya, tidak terjadi trombositopenia kan? Bukan oleh reaksi KIPI yang terkait dengan cacat mutu vaksin, atau bukan oleh karena infeksi melalui vial multidos. Kemungkinan reaksi KIPI oleh karena kejadian koinsiden ya pada kasus ini. Dan kita turun Bian di sekolah. Terus KIPI-nya itu dia nanti kita deteksi itu setelah 1 minggu kemudian kejadian. Dia timbul ruam di bagian tungkai, bagian bawah. Kita sudah lakukan pemantauan, kita sudah konsul juga ke dokter. Dokternya sudah obati sesuai dengan gejalanya, gejala yang timbul. Dan alhamdulillah kemarin saya pantau lagi, dia bilang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai masuk sekolah. Nah, yang saya mau pertanyakan, apakah timbulnya itu karena pengaruh obatnya atau karena kita kesalahan teknis? Assalamualaikum. Iya, iya. Terima kasih. Terdengar suara saya, Ibu? Ya, kedengaran Ibu. Ya, Silakan. Ya, untuk vaksinasi measles, campak ya, campak rubella ya, itu beberapa hari, 8 hari setelah vaksin, biasanya itu akan muncul gejala yang seperti campak ya. Itu memang akan muncul gejala seperti itu, dan itu bukan oleh karena kesalahan dari kesalahan daripada program ya, tidak ya. Ruamnya itu memang muncul memang akan seperti itu ya, karena ada antigen hidup yang campak itu kan vaksin hidup yang dimasukkan ya, bukan yang dimatikan. Jadi gejala yang muncul itu adalah gejala yang menyerupai juga campak, ya.
dia akan panas, kemudian akan muncul juga kemerahan di seluruh tubuh, dan kemerahan itu menyerupai campak. Itulah eh, bukan oleh karena reaksi KIPI, tetapi itu karena antigen yang dimasukkan itu adalah antigen yang hidup. Jadi gejala yang muncul itu juga akan seperti itu, seperti gejala campak, ya. Kemarin itu sempat juga dirasakan di bagian persendian, katanya sakit seluruh persendiannya. Terus kalau misalnya Ibu sudah kita dapatkan seperti itu, kira-kira apa penanganan yang harus kita lakukan? Apa? Kalau timbul panas atau nyeri persendian itu kan seperti gejala-gejala yang muncul ya setelah penyuntikan vaksinasi. Kalau dia tidak panas atau dia hanya nyeri, boleh kita memberikan, kalau hanya ada obat paracetamol, kita kasih obat paracetamol. Karena di paracetamol itu ada obat untuk anti nyeri. Jadi bisa kita berikan paracetamol pada eh, pasien ini. Kalau hanya itu yang ada. Kalau ada asam mefenamic acid, boleh kita berikan mefenamic acid. Dan biasanya gejala begini dia akan sembuh dengan sendirinya. Terdengar, Bu? Terima kasih. Ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita dari Puskesmas. Waalaikumsalam. Ya, kita cuma menanyakan seandainya dia KIPI dan dia tidak punya kartu BPJS, bagaimana penanganannya untuk rujukan? Siapa yang mau tanggung? Cuma itu, Pak. Selama ini bila ada kasus KIPI, mau ada BPJS atau tidak ada BPJS, mohon dirangkul ya. Mohon untuk puskesmas dan dinas setempat untuk merangkul pasien ini. Kalaupun mau rujuklah ke rumah sakit Undata. Jangan dirujuk ke rumah sakit yang lain, ya. Seandainya kita di Kabupaten Tojo Unona, berarti kita merujuk saja ke rumah sakit dulu. Dari Iya, puskesmas. dirujuk saja ke rumah sakit, Bu. Iya, dari puskesmas boleh ditangani di puskesmas kalau bisa ditangani di puskesmas, ya. Jangan dituntut apakah dia ada BPJS atau tidak, ditangani, ya. Karena di dalam Permenkes itu semua kejadian ikutan pasca imunisasi itu ditanggung oleh pemerintah. Jangan bertanya ada BPJS atau tidak, ya. Nanti akan mengganggu pencapaian imunisasi vaksinasi, ya. Jangan mempersulit mereka. Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Ada beberapa pernah kejadian ya di rumah sakit, pasien kami rangkul tidak mempunyai BPJS, kami masukkan ke ruang VIP dan selalu dikontrol oleh dokter spesialis. Mohon untuk KIPI kita rangkul bersama, ya, supaya nanti tidak akan mengganggu pencapaian pemerintah, program pemerintah. Ya, terima kasih Ibu atas penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bila ada kasus-kasus KIPI yang ada di puskesmas seperti yang disampaikan tadi, tolong diteruskan ke Komda KIPI, ya. Nanti Baik, kami Bu. akan membuat rekomendasinya dan
hasilnya itu nanti akan kami kirimkan, misalnya akan kami kirim ke Dinas Kesehatan Tojo Una-Una. Sebenarnya banyak kasus KIPI yang terlaporkan, tetapi langsung terlapor ke website ya, Kemenkes ya, sehingga ketidaksesuaian data KIPI antara kami Komda dengan dan pelaporan yang ada di kabupaten. Mohon kalau ada misalnya ada kejadian begitu, di samping menyampaikan juga ke sana, tetapi teruskan juga ke kami yang ada di provinsi. Ya, kemudian rekomendasi penetapan hasil kausalitas KIPI ini yang mengeluarkan itu adalah Komda KIPI Sulawesi Tengah.